Privilege. Mungkin kata ini sering kita dengar di pergaulan kita. Beberapa orang beruntung bisa lahir dengan privilege jadi anak orang kaya. Tapi menurut gua, gak semua anak orang kaya bisa memanfaatkan privilege mereka dengan baik. Bagaimana dengan seorang Jejo? Mari kita bedah. Gokil, gede banget di rumah. Sampai juga airnya di rumah Sultan Ancol. Gokil, ini rumah gede banget, John. Kalau dibelah-belah nih tanahnya udah jadi perumahan kali ya. Alright, teman-teman, selamat datang lagi di konten Have a Bells. Dan hari ini gue akan menggeledah garasi dan juga rumah dari sahabat lama gue juga ya. Dia punya koleksi mobil yang gokil-gokil banget sama koleksi sepatu. Tapi kayaknya hari ini kita lebih spesifik ke koleksi mobil dia. Langsung aja kita pencet belnya. Mana nih, rumah segede gini kok nggak ada belnya ya? Apa nih? Ini dia yang punya tempat, John. Lu kok apa nih? Udah kayak kita ngamen di depan. Kaget nih gue. Ini dong, John. Lu kok yang punya rumah kok malu-malu? Ini dia, Jeffrey Joe, a.k.a. Jejo. Sorry bro, tadi gue ketiduran. Ya udah, masuk aja yuk. Oke, kita akan koleksi, kita akan geledah rumahnya. Gede banget rumah lu, John. Enggak lah, rumah. Berapa ribu hektar nih? Rumah bapak gua. Bisa Rumah aja. cuma tinggalin doang. Itu ada lapangan golf di situ. Nggak Gokil, John. Ini yang namanya kalau gua zaman kecil gue inget ada kartun Richie Rich. Enggak lah. Ya, ini Richie Rich Indonesia. Enggak lah, nobody gua. Jadi, welcome to my home. Garasi. Ya, setengah gua, setengah bapak gua lah. Wah, gokil. Jadi ada yang mobil gua, ada yang kita sharing koleksi juga. Koleksi di sharing juga ya? Sharing dong. Oke. Asal nggak sharing cewek. Emang pernah? Tanya bapak gua. Gokil, ini banyak banget mobilnya, John. Enggak lah, bapak gua emang suka mobil dari awal. Kakek gua juga suka mobil juga, keluarga gua lah, dari paman gua juga, semuanya suka mobil. Dan gue sendiri juga bisa dibilang lumayan suka ya, cuman alirannya beda-beda gitu loh. Kalau orang kan taunya lu lebih ke sneakers ya? Iya, cuman Tapi ternyata lu kolektor mobil juga ya sekarang? enggak juga ya. Cuman Udah lama? kita keluarga ya, kalau kita bisa ngeliat-ngeliat ya, keluarga kita main ya, mungkin bapak gua sukanya kan kayak G-Wagon, Range Rover, Land Cruiser, SUV gitu ya? Iya, kakek gua lebih demen mainnya sedan, Mercy tua gitu. Kalau lu? Gua JDM. Oh, JDM. Lagi belajar. Lagi belajar. Gue sempat punya kan, waktu itu gue sempat beli Toyota MR2. Gue belajar, udah gitu gue punya terbaru R34 Skyline. Yang tadi ya? Yang tadi, cuman pengen ngikutin Eropa dikit, gue ada Porsche Carrera Turbo. Itu Porsche Carrera yang warna putih, itu baru tuh? Baru. Kapan belinya? Tahun ini lah. Oh, tahun ini? Tahun ini udah gitu, ada RCF juga. Oh. Sisanya ya campur-campur. Ini RCF nih, John, yang merah. Yang merah. Merahnya ada 2 tapi ya. Ini banyak banget asli mobilnya. Enggak lah, masih banyak yang lebih banyak daripada gua. Gokil, John. Gue pengen lihat Skyline lu dulu. Boleh, ya emang itu Most wanted nih sekarang nih. makanan utama. Yoi. Udah berasa kayak di Need for Speed. Amin. Ini John, nyarinya susah banget, John. Sumpah. Gua beli ini tahun 2021 awal lah. Ini waktu gua cari pun ya mungkin bisa dibilang ada duit pun belum bisa beli. Iya, karena barangnya susah ya. Barangnya susah banget. Rare Dan item. maksudnya waktu gua beli ini karena dulu gue suka banget
main Midnight Tunes yang di bioskop. Selalu Oh. pilihnya mobil ini, nggak tahu kenapa. Need for Speed juga gue sukanya R34, nggak tahu kenapa. Ya. Dan itu ditambah Fast and Furious juga kan. Iya, bener. Jadinya ya dapatlah ini dari yang benar-benar gue bisa bilang thrifting mobil. Drifting mobil ya, karena mobil bekas thrifting Iya. mobil. Jadi nggak salah juga. nyarinya susah banget, giliran ketemu gue langsung Jatuh hajar dan langsung hajar. Kebetulan punya duit juga kan. Iya. Percuma suka kalau nggak punya duit. Berarti lu suka mobil JDM, Jepang-Jepangan gitu. Iya, Terus Eropa juga suka ya, ada Porsche kan. Terus juga yang dari Inggris juga suka ya. Ya itu buangan bapak. Bukan bapak. Bapak nggak pakai, gue yang ambil. Karena kebetulan lu ada mobil Inggris juga. Iya. Gue bawa sesuatu juga langsung dari Inggris, Apa UK, tuh? dari UK. Apa tuh? Kita ngobrol-ngobrol sambil duduk biar santai. Gue ambilin kursi dulu deh. Oke. Nih. Ini John yang gue bilang tadi. Ini kan anak mobil banget tuh. Ya kan, duduk, ngobrol, ada temennya whisky. Ini dia, Bell's Whiskey. Britain's most famous Scotch whiskey. Oh. Ada caranya John. Gue kasih tahu lu dulu. Ini gue udah bawa jigger nih, biar lu bener-bener dapetin perfect serve dari Bell's. Ini kita pure atau apa nih minumnya? Yang ini namanya Bell's on the Rock. Oke. Ya, jadi ini langsung pakai es batu sama Bell's ya. Cara begini. Set. Ya. Ini 30 mili sama 20 mili jadi 50 mili. Ini gua tuangin spesial buat JJ Selebeo. 30 20, 50. Ya udah lu juga dong. Oke, ya gue juga dong. Bisa belinya di mana nih? Gue baru lihat nih. Di Jakarta udah ada. Jakarta udah ada di beberapa tempat ya. Dan juga lo bisa beli di e-commerce. Nanti linknya ada di deskripsi. Anjay. Dah, itu udah perfect serve ya. Caranya kayak gini dong. Ceritanya gimana? Gini. Aduh. Susah nih. JJ Citayam. Berarti lu kerja keras nih ya? Kerja Tapi keras. kan orang tahu lu anak orang kaya, Jo. Ya, Gimana tuh lu menyikapinya? yang penting kan gue punya usaha sendiri. Bapak gue juga Privilege ya, privilege. privilege gue akuin Privilege kok. ya. Maksudnya ngakuin lah kalau keluarga emang berada atau segala macam. Cuma kan yang jadi pertanyaan, lu bisa buktikan itu di luar keluarga lu nggak? Iya, Maksudnya gue waktu bikin USS, Kick Avenue semuanya, ya bisa dibilang ya dari diri gue sendiri gitu. Iya. Cuman emang gue terima kasih sama orang tua, pendidikan dikasih, rumah dikasih atau apa-apa. Modal dikasih gitu ya. Modal nggak? Modal nggak? Modal nggak? Lu bikin USS Dari nol. maksudnya Makanya dari bapak nol? gua bilang jual beli sneakers nggak ada duitnya, miskin katanya. Oh, mindsetnya kayak gitu? Mindsetnya gitu, katanya suruh usaha sendiri. Kalau dia support dia pasti kasih modal, cuman kalau dia nggak support dia nggak kasih modal. Oh, berarti lu nggak disupport waktu di USS? Balik sebenarnya? lagi support tuh kayak gimana? Maksudnya kalau soal secara finansial, Finansial, enggak, tapi kan dana. gua ada pendidikan, Iya. gua ada ilmu segala macam ya. Gua bilang itu termasuk modal juga lah. Iya. Iya. Ya, dan gue maksudnya salah satunya ya mungkin R34 ini ya. Ini Maksudnya hasil duit ya, sendiri? Duit sendiri dong. Bukan- Kan yang gue bilang ada beberapa yang gue bilang gue beli sendiri. Oh. Cuman yang R34 ini yang gue bilang kerja keras nih, yang dimana mungkin followers gue juga udah pada tahu ya. Kayak istilahnya waktu gue beli mobil gini, bapak gue tuh nggak ngizinin, bener-bener nggak ngizinin. Diomelin lu? Diomelin habis-habisan. Kenapa? Kayak dibilang bapak gue kan prinsipnya mobil tuh mesti baru. Oh gitu? Jadi kalau lu lihat mobil bekas, mobil jadul tuh udah pasti mobilnya Jejo. Gitu. Jadi mobil tuh mesti baru. Mobil harus baru ya? Mobil tuh mesti baru. Karena menurut dia lu ngapain beli lagi yang udah rusak, mesti ngurusin lagi. Nggak ada Maintenance tuh. lagi ya? Maintenance lagi. Iya, Nggak ada iya. tuh di kamusnya dia. Dan dia nggak percaya mobil itu harganya naik. Itu nggak ada. Dia Oh, nggak ada di kamus dia. Kamusnya nggak ada? Nggak ada. Makanya dia sekarang ya mungkin baru main sosial media juga, baru paham. Oh, bokap lu sekarang udah aktif di TikTok ya? Oh, bukan ya? Di TikTok views-nya lain kayaknya. Oh, beda ya, kirain. Cuman ya ini, maksudnya gue kerja keras untuk ngebuktiin bahwa waktu gue mau beli ini, gue nyari loh. Maksudnya lu... Ini duit lu sendiri kan? Ya, iya. Tapi bapak lu kenapa marah-marah? Ya karena gue percaya orang tua selalu mau ngajarin yang bener. Oh iya. Kayak nggak Iya, biar iya. nggak salah jalan gitu. Iya, Dia kan iya, takutnya, oh lu digoblokin, ditipu, Iya, iya, gitu-gitu. iya. Diarahin lah ya, Diarahin tetep ya. dong. Maksudnya dia kasih arahan yang benar gitu loh. Maksudnya waktu gue beli ini, ya gue konsul sama teman-temannya dia. Gue konsul juga sama Koko Prabus. Iya. Dia kayak, beli nggak sih, beli kayak gini nggak sih? Cuman teman-teman dia bilang, anak lu punya taste nih.
Panggilan bapak gue namanya Lolo kan. Lolo. Nggak bisa bohong nih, emang mesti beli kan. Sampai bapak gue, ya udahlah serahlah duit lu gitu. Dan gue ingat banget waktu gue beli ini, gue waktu itu lagi banyak pengeluaran lah, apa invest di sini, invest di sana. Gue ingat banget waktu gue beli ini, uang gue kesisa di rekening gue cuma 15 juta. 15 juta? Gue nggak percaya. Beneran lu boleh tanya istri. Berapa rekening yang satu kali? Yang lain? Beneran. Gue tuh sampai yang di tahap yang gue bilang, karena gue ngerasa kalau gue nggak beli ini sekarang, gue nggak bakal bisa beli lagi. Kenapa lu berani 15 juta? Sedangkan rumah lo segede gini pengeluarannya pasti lebih dari 15 juta sebulan. Ya waktu itu kan gue tahu bakal ada pemasukan lagi. Oh, bakal jadi ada maksudnya angin jangan sampai apa ya? Lebih besar pasak daripada tiang. Betul. Dan maksudnya gue itu kalau lu tahu gue Roy, gue tuh kalau beli barang pasti bukan buat konsum. Gue beli invest. Oke. Karena gue tahu harganya bakal naik nih. Iya. Istilahnya kalau nggak digoreng sama orang luar, gue yang goreng. Iya. Jadi waktu gue dapet ini ya kurang lebih ya beberapa M lah gitu. Sekarang, cuma harganya udah tinggi waktu udah tinggi. Bapak gue juga udah kaget lah waktu itu. Ya beli ini sama dengan Porsche Turbo. Lu disuruh milih tuh, lu mau Porsche Turbo atau R34. Kalau mungkin bapak lu ngeliat pasti Porsche dong, brand Eropa. Ini dia lain itu cuma Nissan kan? Nissan Jepang, itu otomatis. Bapak gue aja nggak bisa. Ini manual ya? Manual. Bener. Dia sampai tanya, lu bisa nyetir manual nggak Jep? Gitu kan? Belajar Pak. Belajar kan, kalau kamu mau semuanya bisa. Tapi nggak bisa nyetir manual? Awalnya sempat bisa, udah gitu gagap lah. Gitu kan, makanya gue mulainya sama MR2 kan. Gitu habis itu. Gua nyari ini aja susah banget dan gua ngerasa emang kalau Tuhan udah kasih jalan ya udah dilancarin ya. Dan waktu gua ketemunya tuh juga aneh Roy. Jadi gua tuh main sepeda kan, gua main Brompton. Waktu itu gua ke satu bengkel, itu bengkel tuh bengkel sepeda sebenarnya. Bukan bengkel sepeda, bengkel karbon. Oke. Buat karbon. Iya. Jadi waktu gua kesana, karbon tuh buat yang kalau karyawan utang kan? Itu kasbon. Oh kasbon, oke lanjut. Jadi waktu gua ngelihat ke bengkel karbon, dia tuh suruh ngecek, gua mau ganti sepeda Jack, mau ganti beberapa jadi karbon. Oke. Sampai di sono, gua ngeliat loh, kok ini kok garasi mobil, kayak mobil-mobil keren. Hidden gem gitu ya? Hidden gem, bener deh. Lokasinya lu gak bakal nyangka deh, itu bener-bener rongsokan banget. Dan waktu gua kesana, gua ngeliat tuh satu di ujung ditutupin tuh apa? Yang gue bilang, wah itu sekarang. Iya, dibuka, jebret, gue bilang. Akhirnya kebeli nih ya? Akhirnya kebeli. Waktu gue beli pun ya maksudnya gue convince orang tua gue. Wah ini duit gue sendiri loh. Mus, mana sih Mus? Lagi itu ya udahlah. Saksi ya? Saksi itu ada saksi nih, maksudnya mesti sumpah dulu nih. Kalau dia menyatakan bahwa ya emang gue beli sendiri dan orang tua gue nggak ngizinin, dia bilang buat apa, gue bilang ya karena gue percaya. Kalau lu berdasarkan research gue, waktu itu gue tahu karena di Amerika mobil R34 itu, jadi di Amerika itu mereka nggak bisa ngambil mobil kalau belum usianya 25 tahun. Oh. Dan R34 gue tahu deket-deket tahun ini mereka baru bisa ngambil. Iya. Dan orang pasti ngambilnya R34. Makanya tadi gue tunjukin harga-harganya. Itu kalau yang bisa lihat di eBay di mana di luar negeri, itu harga R34 tuh yang naik sendiri. Karena R34 tuh di Jepangnya aja udah di ekspor terus ke Amerika. Iya. Sedangkan kalau di Jepang harga Supra MK4, harganya RX7 itu masih di angka 500 juta, 600 juta. Di Jepang ya? Di UK ini, gue ngomong di UK. Tapi di Jepang kurang lebih sama juga, kurang lebih sama lah. Cuman di UK, ini kita ngomong berdasarkan UK, atau di Jepang juga, itu R34 tuh harganya udah 2,5 M. 2,5 M? Lu bayangin aja kalau itu 2,5 M, masa di sini cuman 3 M-an, maksudnya gue common sense dong. Cuman waktu itu mungkin orang Indonesia masih belum sadar bahwa ini bakal naik segitu. Bakal naik. Berarti gue betting. Langsung ya? Gue bilang, udahlah, itu gue setahun negonya loh. Setahun nego segala macam. Oh nggak langsung beli itu? Nggak langsung beli lah, kan. Mikir-mikir dulu? Mesti pura-pura dulu dong. Masa kalau gue keberut nafsu nggak boleh dong. Gue bilang, nego 2 segini, 2-an gitu-gitu. Sampai akhirnya ya udah gitu gue juga mesti ngeliat dulu kan, maksudnya full paper atau enggak gitu. Ini full paper? Yes. ATPM? Ya bisa ngecek lah. Wih gila, tapi sekarang ya jarang nggak ya? Ya bisa dibilang gitu. Mungkin kan? Ada lah yang punya lah, bukan jarang. Cuman gue bilang menurut gue mobil R34 bukan buat gue pamerin, buat kasih lihat orang, tapi lebih ke arah itu achievement gue. Achievement? Sebagai manusia, ini achievement gue loh. Iya, sebagai
manusia yang terakhir dari orang kaya bisa beli mobil mahal dengan duit sendiri. Yang kesukaan gua. Dengan duit sendiri. Mungkin kalau ya bapak gua kalau maksudnya kayak Tapi ini mobil pertama yang pakai duit sendiri? enggak juga, ada beberapa. Ada beberapa ya? Ada MR2, ada apa. Cuman yang gue bilang... Yang lu bener-bener pengen banget? Bener-bener pengen banget. Waktu itu gue juga hampir bisa dibilang maksain dikit. Sampai sisa 15 juta itu? Iya. Bini lu nggak ngomel? Ngomel. Terus? Cuman, ya. Makan apa? Nggak mungkin gitu ya? Aku besok... gitu kan? Cheers dulu lah kita gitu. Cheers dulu lah, cheers. Ya bini gue cuma bilang sih waktu itu kayak maksudnya... Ya... Lu bisa dapat apa dari ini? Ya gue bilang ya ini investasi. Maksudnya gue bilang kayak gini. Nama bini gue kan Siska. Oh bukan. Oh itu yang lain. Oh beda. Siska. Iya. Siska bukan E kan? Bukan Siska E. Siska B. Siska B. Jadi kayak si Eni bilang kan, maksudnya kayak lu ngapain sampai segila itu? Gue cuma kasih tahu kayak gini. Lu udah ngikutin gue udah lama, gue bilang ya. Maksudnya dulu gue juga mati-matian invest sneaker kayak gimana. Jadi yang nggak ada harganya bisa jadi naik sampai gue punya perusahaan gitu. Masa lu nggak percaya sih soal mobil? Ini cuman nolnya cuma lebih banyak aja. Oh, iya sebenarnya gimana ya Jon ya? Susah juga kita berkata-kata ya. Gue tapi it's a good betting sih. Iya. Gua. Karena ya baik lagi, gue research kata-kata research tuh di garis bawah ya. Karena gue paham di mana ini mobil bakal naik. Dan value-nya bakal naik. Bener, terbukti ya. Ini udah di apain aja sih? Pas lu dapet kondisinya udah kayak begini? Mus, kondisi kayak gimana Mus waktu itu? Hancur ya? Hancur? Hancurnya dalam arti kata apa nih? Posisi mati ya Mus? Matot gitu? Matot, 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun gajrek, 3-4 tahun lah. Mesinnya matot? Matot. Semua matot. Bodinya? Body ya bekas nggak tabrak sih, bekas lecet-lecet. Cuma ini ori catnya? Semua ori. Dan dalamnya juga interior? Full, dalam semua ori semua, full. Nah itu yang bikin gue makin nafsu. Iya. Cuman belakang full pump sempat di kayak ala-ala drag race, cuman udah gue balikin standar semua. Jadi kalau dulu mobilnya bekas apa bang? Drag? Ini sempat katanya sih drag race. Serius? Iya, R34 ya dulu, ya harga dulu ya dulu sempat 700 juta, Jack. Sempat 700 juta. Siapa yang nyangka ya? Siapa yang nyangka 10 kali sekarang harganya lebih. Kalau lu lihat di Surabaya aja nih, kita kasih lihat nih, udah 9M bukanya. Serius? Iya. Ada 9M? Iya. Sama speknya? Gue lebih di atas. Lu lebih di atas? Yes. Yang gorengannya tuh. Ya makanya itulah privilege itu tidak salah menurut gua ya. Gue bilang nggak salah sih, maksudnya gue rasa banyak juga kok orang kaya, anaknya orang kaya karena saking punya banyak privilege malah malas kerja kan, maksudnya. Gue pernah ketemu juga, jadi dia anak orang kaya, ya kan, oke lah, bener-bener kaya bapaknya gitu kan, cewek cantik-cantik gitu, cuma nggak bisa kemana-mana kalau lagi diomelin bapaknya. Kartu kreditnya diambil. Ya, itu kan yang berat kan? Iya dong. Ya gue pernah di posisi itu. Gue pernah waktu gue kerja sama bapak gue ya, pokoknya ancamannya pasti duit. Iya. Papi nggak kasih duit loh. Kalau sekarang kan nggak bisa. Nggak bisa. Ya udah pi, nggak usah kasih duit, orang udah punya duit kok, gitu kan? Nggak juga. Cuman baik lagi kita sebagai anak mesti namanya respect. Respect. Oh iya. Respect itu mesti garis bawah karena tujuan gue juga bikin perusahaan sendiri atau apa. Karena buat banggain bokap ya? Bukan buat banggain bokap kok. Iya. Gue kepengen orang tua tuh kayak bilang, Jeff, lu make it, itu yang paling penting. Lu make it. Walaupun beda jalur ya? Beda jalur, cuman kan akhirnya gue buktiin. Ya udah, tapi pelan-pelan kita buktiin ke orang tua. Tujuan kita kan baik gitu, bukan mau merusak nama keluarga kan? Benar. Iya nggak? Pengen punya apa yang kita suka. Karena zaman dulu, gue selalu pikir zaman dulu lu waktu orang tua kita mau jualan harus punya toko. Sekarang nggak harus punya toko. Sama aja sekarang kayak gitu. Jadi beda mindset lah istilahnya. Gitu loh. Minum lagi. Cheers. Cheers. Nah, tadi kan R34 duit lu sendiri ya, bukan duit bokap ya. Mana nih kira-kira dari semua banyak mobil ini ya yang lu beli pakai duit sendiri? Duit sendiri ya? Ada RX-7, cuman RX-7 lagi di bengkel. RX-7 gue di bengkel, kan JDM juga. Lagi diapain? Itu service haul total sih gue. Itu sama lah kayak R3 kondisi awal-awal. Biasanya kalau R34, JDM, RX-7 kurang lebih 6 bulan sampai setahun sih beresin. Oke, RX-7 beli sendiri. Ya, udah gitu, ini yang gue bangga nih. Ini? Carrera? Ini Porsche Carrera Turbo S. Tahun berapa ini Jo?
Ini 2012 lah kayaknya ya, gue lupa. Kenapa lu bangga sama ini? Ini karena ini bokap gue punya. Oh, ini bapak lu. Ini bapak gue punya. Speknya lebih tinggi ini ya? Speknya lebih tinggi ini. Waktu gue beli ini, bapak gue sempat ngomong kayak, John, lu ngapain John beli mobil sama gitu. Gue bilang, karena baik lagi ya, kayak gue bilang ya, menurut gue mobil itu investasi. Bener. Dan maksudnya Mau beli 1, mau beli 2, kalau investasi ya nggak apa-apa kalau kan? naik, kalau emang value-nya, karena kayak gini loh, sepatu bisa dicetak lagi. Kalau perusahaannya mau cetak sepatu lagi bisa. Mobil enggak. Mobil kan teknologi baru, apa baru. Tahunnya juga kan? Tahunnya baru. Karena mobil bakal yang udah lama ya tetap forever classic. Bener. Makanya gue bilang mobil itu udah kayak emas nih gitu. Naik terus gitu. Bener. Berarti interiornya sebenarnya standar aja John ya? Interior standar, gue semua nggak standar. ada perubahan ya sama sekali, bener-bener ya? Nggak ada, bener-bener. Gue bikin senormal mungkin sih. Emang bapak gue juga bilang satu sih, kalau lu main mobil, standarin aja. Lucunya waktu kita beli di tahun 2012-2013 itu, harganya tuh kurang lebih 3M-an gitu lah. Dan sekarang harganya balik lagi. 3M juga? 2,7 sekarang. Jadi dulu sempat ada orang, Jeff, gue beli dong kalau harganya 2,7. Gue bilang, kita nggak ada yang jual. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Di mana nih, Jo? Kita cari tempat yang asik. Sini boleh deh. Sini nih, sambil kita nikmatin view orang kaya. Jadi kita ini dekat sekali dengan pantai AN. Apa tuh? Ancol. Bukan AL. Bukan AL ya. Lu kalau masuk Ancol gratis dong? Ada kartunya. Ada kartunya? Tapi nggak pernah gue pakai. Lu pernah main di pantai Ancol? Nggak pernah sih. Waduh. Kan ada yang gratisan sekarang di PIK. Oh iya, PIK ya, PIK 2 ya. PIK 2. Anak PIK 2 lo ya? Nggak juga sih. Kita minum lagi ya, Bell's Whiskey. Ya. Ini yang akan gue kasih perfect serve-nya adalah Bell's and Cola. Ya kan, Bell's and Cola ini adalah favorit gue juga, Jo. Pakai es batu, Bell's, dan lime. Es batu dulu ya. Yoi. Kita pakai Bell's-nya 50 ml. Waduh, tumpah. Luber John. Luber, untung udah cuci tangan. Luber John. Oke, 50 ml Bell's, 150 ml Cola. 3 kali dong. 5 kali dong. Lama-lama lu langsung 30. 30 Kali 5 berapa? Ya 150 sih. 150 kan. Oke. Oke, Jam. Baru pakai lime. Lu mau lime-nya di celupin aja. Celupin aja ya. Yoi. Tuh. Oke. Cheers, naik ke atas nih. Ya, biasa oh, gitu lagi. Mantap kan? Kerasa dari UK. Yoi, ini hawa-hawa Inggrisnya dapat banget ya? Iya. Iya. Emang enak nih, Bell's Whiskey. Lu pernah naik angkot gak, Jo? Ya pernah dong. Bohong. Pernah, sumpah pernah. Becak pernah. Angkot, Bajaj juga pernah. Angkot kemana? Ke Pulau Mas, ke Kelapa Gading. Naik apa? Habis jemput cewek, naik angkot biru. Mikrolet. Mikrolet namanya. Mikrolet bukan angkot. Ngapain lu Pulau Mas? Rumah lu kan di Ancol. Dulunya gue tinggal sana. Oh, dulu di Pulau Mas, awal-awal? Pulau Mas, itu jemput cewek gue di Kelapa Gading. Oh, cewek lu, mantan lu ya? Ya mantan lah. Bini lu jelasan nggak? Lumayan dia. Lumayan? Lumayan. Lu kan di USS, Banyak Kick Avenue kan cewek semua. Bini gue cuma satu sih, dia ngomong, lu boleh pulang sepagi apapun, asal pulang. Oh gitu? Nggak boleh nginep. Nggak boleh nginep? Berarti misalkan lu pergi nih ya? Nih gue nih kemarin nih ke Medan nih. Gue jam 11 tuh flight lagi ke Jakarta. Gua langsung balik gua. Tidur gue di sini. Jadi itu jam 8 jam 9. Kalau undang acara tour gitu gimana? Iya, gue pokoknya mau jam berapapun gue mesti balik ke Jakarta. Naik pesawat. Paginya berangkat lagi. Bohong, Deng. Berarti semua omongan kamu sih bohong ya? Lu pacaran sama bini lu berapa tahun sih? Gua pacaran sama bini gue 4 bulan saja. Ah, yang bener lu. Mati 4 bulan. Emang di posisi ya gue udah siap. Lu berapa sih nikah? Gue nikah 28. Oh, 28. Bini gue 21, 20-21. Iya. Ya maksudnya gue kapan lagi nih dapet yang muda kayak gini. Iya, lu tipu apa dia dulu? Ya gue cuma bilang aja lah. Ya gue cuma bilang bapak gue kaya. Banyak yang haters tuh banyak gak sih? Kayak misalkan, wah, Jejo ya, Jejo. Banyak lah. Muka nggak ganteng-ganteng banget. Kalau kata orang-orang gitu kan. Kaya, bininya cantik, usahanya sukses gitu kan. Banyak gak yang nge-hate lu gitu? Banyak lah pasti, maksudnya. Cuman kan kayak gue bilang,
apapun yang di sosial media gue rasa ya Fake. bukan fake ya, lebih ke arah kayak ya lu nggak tahu prosesnya gitu loh. Oh, Maksudnya iya, untuk bikin kayak gitu kan juga nggak gampang gitu loh. Maksudnya gue juga, lu kalau lihat gue Roy, gue bukan tipikal orang yang lu berani bayar gue berapa? Gue bilang kayak lu mau bikin konten mau apa? Support Lu lo. support, saling support lah ya. Minta duit pun gue kagak kok gitu loh. Iya. Maksudnya gue kalau ada teman-teman bisa saling support, gue bilang Saling support ya. saling support aja gitu. Gue mau di dunia sneakers, di dunia mobil, di dunia NFT, nggak pernah deh gue mau cari musuh. Roy. Iya. Cuma banyak orang ya bisa dibilang mungkin ya kalau ngelihat usahanya maju mungkin jealous, mungkin apa, kan gue nggak bisa ngontrol. Iya, Cuman iya. emang kalau di sosial media mungkin kelihatannya gue setengah atau apa, ya gue minta maaf. Jadi kayak gini nih, gue sempat waktu habis sneakers gue udah pilihan, either gue ke mobil atau gue ke jam tangan. Oke. Oke, antara Oke. itu dua. Apa gue suka jam tangan juga, cuman gue nggak mungkin beli dua-duanya yang banyak Iya, dong. iya. Either mobil atau jam tangan. Mobil kan gue bisa kontenin bokap gue Iya, beli mobil, iya. bisa beli sendiri. Iya. Jam tangan ya bisa juga pinjam orang tua, lebih banyak lagi gitu. Iya. Kan. Cuman ada dua sisi di mana lu bayangin, lu di Instagram lu, foto lu lagi kayak gini, mobil, itu orang bilang, gila ini orang suka mobil. Maksudnya ini orang Dapat taste-nya ya? Dapat taste-nya. Di Indonesia Kalau lu terutama. Tiap hari pamerin jam tangan lu, nih jam tangan ini. Cringe aja gitu loh. Kelihatan banget ya. Iya. Kecuali lu jualan kan. Ya kecuali lu jualan. Makanya dia bilang, ya lu kalau mau milih karir pun gue udah persiapin karirnya yang mana nih. Oh iya, lu udah nge-planning ke Udah depan planning ya. ya, makanya itu pun juga bukan by sengaja, tapi gue udah ngeliat strateginya kemana gitu. Udah research juga ya. Udah research juga. Kayak Kalau gua begini, gue beli begini. mobilnya apa? Gue alasan gue beli Porsche karena salah satu komunitas Porsche salah satu Porsche Terbesar kuat juga. dan investasinya juga bagus. Bener. Kalau Mercy ya banyak yang punya Mercy, susah lah berbaur. Kalau Porsche kan lumayan eksklusif. Lumayan gitu. termasuk supercar Dan juga ya? dan lu lihat juga, maksudnya di garasi gua tidak ada yang namanya Ferrari, tidak ada namanya Lamborghini. Karena kenapa? Karena gua nggak mampu. Itu beneran, John. Karena pertama gua nggak mampu. Serius dulu lah, kalau Jejo nggak mampu, saya juga nggak mampu berarti. Nggak pantas. Nggak pantas bukan berarti nggak mampu ya. Beda. Tapi gue suka banget sih sama si Apa SL 350 ini. Nah iya. Klasiknya dapet, mewahnya dapet. Ini gua sempat suruh bapak gua beli. Kan bokap gua kan bukan. Dulu beli berapa bokap lu? Ya 700-an ya. Anjing. Itu pun juga udah mahal menurut gue. Karena sempet di harga ya mungkin dianggapnya cuma Ya zaman dulu ya. 200 Ini tahun berapa? 90-an, 90-an ya? Iya, 90-an kok. SL Mercy SL 320. 320. 320 ya. Gue suka banget, dan ini warna-warna mobil tahun 90-an banget nih. Ya, hijau, tua kayak gini kan, gitu. biru. Ini gue ngecat di Triwa. Oh, ini udah di repaint? Udah di repaint. Oke. Dibagusin lah. Dirapiin ya? Dirapin lagi, warna di repaint lagi karena warnanya sebelumnya juga udah tua juga. Ini gue second hand juga kan. Oh, ini second juga? Second hand juga. Udah Bokap lu beli second hand waktu itu 700? 700. Karena udah percaya nih harga ini. Sekarang kan market price kayaknya 1,2. Ih, lumayan ya, 1,3. naik terus ya? SL ya. Maksudnya SL salah satu mobil investasi gue. Bener. SL ya? SL. Terus juga menurut gua Pintu ini 2. everlasting banget gak sih desainnya? Iya. Gokil cuy. Jadi maksudnya gue juga kayak gimana ya? Maksudnya yang mobil ini ya kalau lu lihat platnya juga B70 Jeff kan. Udah dibalik nama dong? Udah balik nama. Karena ada satu kisah di mana dulu waktu gue masih kecil, jadi kita sempat punya ini mobil. Oh. Tapi bukan mobil yang ini. Iya. Mirip, dijual. Udah gitu waktu gue selalu berdua sama bapak gue. Jadi gue selalu ingat waktu bapak gue nyetirin sekolah pakai ini. Reminiscing dong ya? Reminiscing aja gitu loh. Jadi waktu gue gede ya gue kepengen anak gue juga gue teach kayak bukan gue kalau punya anak gue udah gede nggak bakal tuh gue kasih ini lu boleh pakai enggak. Nggak Tapi spoil gue banget mau ya? educate dia Iya. gimana cara nikmatin mobil-mobil hingga suatu hari dia mau kerja keras untuk bisa beli sendiri. Karena perasaannya beda di saat lu dikasih Sama beli sendiri? sama lu beli sendiri. Pakai duit sendiri? Yes. Beda ya? Beda, kerja keras. Proud. Ada pride. Proud sama ngeprot. Proud ya kan? Pride, proud ya kan? Gitu, John. Iya dong, karena pride buat orang-orang di sekitar. Proud, orang tua. Proud, karena naik mobil itu. Terus lagi serius. John. Gue ngajak dia karena dia salah satu menurut gue orang yang cukup idealis. Lu tuh cukup idealis menurut gue. Kenapa, John? Tapi tetap eksis gitu. Karena maksud gue, ya lu kan memilih sneakers pada saat
orang belum milih sneakers juga kan. Betul. Ya kan, itu menurut gue cukup idealis dong. Gue pilih JDM di saat orang-orang mungkin belum. Nggak JDM, gitu kan. Yeah. Jadi menurut gue lu cukup idealis, tapi bisa tetap eksis. Kan orang jarang juga kayak gitu. Amin. Walaupun lu ada privilege, tapi yang gue appreciate juga ya itu tadi gue bilang, lu bisa memanfaatkan privilege lu dengan tanggung jawab. Biaya tanggung jawab. Tanggung jawab, ya kan? Ya privilege itu siapa sih yang nggak mau lahir tiba-tiba owe-owe udah dijemput naik Ferrari atau Mercy lah gitu kan? Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Kan lu nggak bisa milih, lu lahir sama siapa? Gue nggak tahu bapak gue siapa juga. Nah ini kan privilege. Banyak juga anak orang kaya gagal. Banyak ya. Tapi gue yang perhatiin deh, kayak lu gini, udah kaya, bisa kaya lagi karena usaha sendiri itu gue. Amin John. Top. Amin John. Top. Yang penting satu sih, keep humble aja sih. Yes. Keep humble sama mau saling support teman-teman. Yes. Dan maksudnya ya gimana ya? Maksudnya keep humble, keep learning gitu. Iya, keep learning. Maksudnya jangan pernah deh lu ngerasa lu paling pinter di satu ruangan gitu. Kayak gue bilang kan, di otomotif gue rasa gue juga masih belum siapa-siapa sih. Dan maksudnya menurut gue ya kalau emang gue diizinkan, gue juga pengen ketemu senior-senior yang lebih paham dan gue juga pengen belajar lebih banyak gitu sih. Ya ini kan koleksi pribadi, kita nggak ngebahas jago-jagoan juga ya, Jangan lah, ya. iya. Jadi gue cuma pengen tahu, Jejo kan sering posting mobil-mobil tuh. G-Wagon lu nggak ada ya? Lagi di bengkel, SLS juga di bengkel. SLS di bengkel, lagi banyak yang di bengkel, tapi Defender juga, ya. banyak mobil-mobil dia ya, yang lagi di bengkel. NSX tuh? Bukan, NSX bukan gue punya. Oh, bukan punya lu? Waktu itu cuma ditawarin. Oh, oke. Enggak. Padahal kalau lu beli, cuan juga tuh sekarang. Iya, sisanya di rumah seberang, rumah orang tua. Terima kasih, Jejo. Ya, thank you guys. Suatu kehormatan loh, gua yang pertama kali merawanin garasinya Jejo ya. Oke, karena kata dia banyak juga yang mau datang ke sini, cuma nggak gue tolakin sih, kebanyakan COVID. Lagi COVID aja. Iya, gue baru COVID kemarin. Nggak apa-apa. Baru sembuh. Nggak apa-apa. Jadi masih aman. Oke, terima kasih Jejo. Sama-sama. Kalau lo mau nyobain Bells Whiskey, jangan lupa bisa dicoba di beli ya, bisa dibeli di e-commerce kesayangan lo. Link ada di deskripsi. Oke, yang pasti jangan minum sambil nyetir. Nggak boleh. Oke, minum kayak gini santai. Minum di depan mobil boleh. Top, ya kan? Sekali lagi, thank you Jo. Sama-sama. Thank you ya, sukses terus buat semua usaha lo. Oke, Roy Ricardo signing out, Jejo signing out. Cukup sekian untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi di next episode. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Bells @BellsIndonesia. Dan kalau lo pengen rasain sensasi yang mantep banget dari Bells, langsung beli aja di e-commerce. Link ada di deskripsi. Roy Ricardo signing out. Drink responsibly.